Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan mata kuliah kita hadis ahkam. Kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, Taysirul Ulam, Syarah Umdatul Ahkam, tentang hadis-hadis puasa. Itu hadis yang kelima. An Aisyata wa Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Beliau terkadang didapati waktu fajar, masuk waktu fajar, wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan junub, min ahlihi, dari atau disebabkan karena mendatangi istrinya di malam hari. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian setelah masuk waktu fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, wa yasumu, dan berpuasa. Al-makna al-ijmali, makna umum, secara umum hadis ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang yujami'u fil laili, menggauli istrinya di malam hari. Wa rubbama adrakahu al-fajru wa huwa junub, dan terkadang fajar mendapati beliau, artinya beliau memasuki waktu fajar dalam keadaan junub. Lam yaktasil, artinya beliau belum sempat mandi sebelum masuk waktu fajar. Wa yutimmu saumahu, dan beliau tetap melanjutkan puasanya. Wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha puasanya. Wa hadzal hukmu, hukum ini, fi Ramadhan wa ghairi, berlaku di bulan Ramadan, artinya untuk puasa bulan Ramadan atau puasa di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama, ini adalah mazhab mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Walam yukhalifhum illa qalilun, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat mereka kecuali sebagian kecil. Mimman la yu'taddu bi khilafihim, dari orang-orang yang tidak diperhitungkan perselisihan mereka. Wa qad haka ba'duhum al-ijma'a ala hadzal qaul, dan sebagian ulama menyebutkan adanya kesepakatan ijma' atas pendapat ini, yaitu seseorang boleh melanjutkan puasanya sekalipun dia belum mandi junub karena berhubungan suami istri di malam harinya. Ma yu'khadhu minal hadits, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, sihhatu shaumi man asbaha junuban, sahihnya puasa orang yang mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, min jima'in fil laili, disebabkan karena menggauli istrinya di malam hari. Jadi dia menggauli istrinya di malam hari dan belum sempat mandi sampai masuk waktu fajar, kemudian dia berpuasa pada hari itu dibolehkan, artinya puasanya sah sekalipun dia belum sempat mandi sebelum masuk waktu fajar, dan dia baru bisa mandi setelah waktu fajar masuk, puasanya sahih. Yang kedua, yuqasu 'alal jima'i al-ihtilamu, dikiaskan hukum ini, hukum bagi orang yang berhubungan suami istri di malam hari, itu dikiaskan terhadap hukumnya al-ihtilam, orang yang bermimpi. Bitariqil aula,
dengan cara yang lebih utama, dengan metode qiyasul aula. Jadi artinya apa? Li'annahu, karena idza kana murakhisan fihi, li'annahu idza kana murakhisan fihi min al-mukhtari, kalau berhubungan suami istri ada keringanan dalam masalah ini, padahal dia mukhtar, artinya dia punya kemampuan untuk mandi sebelumnya, artinya dia boleh memilih antara mandi sebelum masuk waktu fajar atau mandi setelah masuk waktu fajar. Tapi ketika dia mandi setelah fajar, itu dibolehkan, ada keringanan bagi orang yang berhubungan suami istri di malam hari, dan dibolehkan mandi setelah masuk waktu fajar. Fagairuhu aula, maka selain berhubungan ini lebih utama, karena terkadang tidak ada pilihan. Terkadang orang mimpi basah di malam hari dan terbangun nanti setelah masuk waktu fajar. Maka hal itu lebih utama dibolehkan daripada orang yang berhubungan suami istri. Yang ketiga, annahu la farqa baina as-shaumil wajib wan nafl. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara orang yang berpuasa wajib dengan orang yang berpuasa sunnah. Wala baina ramadhana wa ghairihi, dan tidak juga ada perbedaan antara puasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan-bulan lainnya. Yang keempat, jawazul jima'i fi layali Ramadan. Bolehnya berhubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan. Walau kana qubaila tulu'il fajr, sekalipun itu dilakukan beberapa saat sebelum masuk waktu fajar, di waktu sahur. Wa akhadha ba'duhum jawaz as-siyami min al-junubi min qawlihi ta'ala, dan sebagian ulama berdalil akan bolehnya puasa orang yang junub, sahihnya puasa orang yang sedang junub, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa, di malam-malam bulan Ramadan maksudnya, ar-rafathu ila nisaikum, bersenang-senang dengan istri-istri kalian, artinya menggauli istri kalian dihalalkan di malam-malam bulan puasa atau malam-malam bulan Ramadan. Ini surah Al-Baqarah ayat 187. Li'anna al-ayata, karena ayat ini taqdi jawaza al-jima'i fi laili as-siyami kulli. Ayat ini menjelaskan, menetapkan, menetapkan bolehnya berhubungan suami istri di seluruh malam puasa atau di seluruh malam bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan, malam puasa itu malam mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu semua dianggap malam. Artinya boleh di antara mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu dibolehkan seseorang mendatangi istrinya di malam tersebut. Wa min jumlatihi al-juz'ul ladzi qabla al-fajr. Di antara waktu tersebut, waktu malam itu adalah beberapa saat sebelum masuk waktu fajar. 5 menit sebelum masuk waktu fajar termasuk malam. 2 menit termasuk malam. Pokoknya sebelum azan subuh itu masih dianggap malam, dan itu dibolehkan mendatangi istri. Bihaitsu la yattasi'u lil ghusli, sekalipun tidak ada jarak atau tidak ada waktu yang longgar untuk
mandi. Artinya beberapa detik sebelum masuk azan subuh baru dia selesai, sehingga dia tidak ada kesempatan mandi kecuali setelah masuk waktu fajar. Famin daruratihi al-isbahu junuban, sehingga secara darurat, secara terpaksa dia harus berada di waktu subuh dalam keadaan junub, karena dia tidak punya waktu yang longgar untuk mandi sebelum subuh. Wa hadhihi dilalatul isyarati 'inda al-usuliyyin. Dan metode pengambilan dalil ini dinamakan dilalatul isyarah atau pendalilan sesuai dengan metode isyarat. Artinya dalil ini tidak secara jelas disebutkan dalam ayat, tapi ayat ini memberikan isyarat bolehnya menggauli istri itu sekalipun beberapa saat sebelum masuk waktu fajar. Karena ayat mengatakan dihalalkan bagi kalian mendatangi istri-istri kalian di malam hari. Malam itu, kapan malam itu mulai? Matahari tenggelam sampai sampai fajar terbit. Itu waktu malam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 detik sebelum masuk waktu fajar itu masih dikatakan malam dan dihalalkan. Ketika dia melakukan berhubungan suami istri 5 menit sebelum masuk waktu fajar, otomatis dia tidak akan bisa mandi kecuali setelah masuk waktu fajar. Menunjukkan bahwa ayat ini secara isyarat membolehkan, menunjukkan sahihnya puasa orang yang berada di pagi hari, masuk waktu fajar, belum sempat mandi, artinya masih dalam keadaan junub. Ini namanya dilalatul isyarah menurut ahli usul fiqh, indal usuliyyin. Yang kelima, fadlu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ihsanihinna ilal ummah, wa ihsanuhunna ilal ummah. Hadis ini menunjukkan keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka terhadap umat Islam. Faqad naqalna 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi syai'il katsir nafi'. Karena mereka telah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak dan bermanfaat. Jadi mereka menukil dari Nabi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. La siyama al-ahkam syar'iyyati al-munazzilati allati la yattali'u 'alaiha illa hunna. Terkhusus hukum-hukum syar'i al-manziliyah yang berkaitan dengan rumah tangga. Allati la yattali'u 'alaiha illa hunna, yang tidak dapat dilihat kecuali mereka. Min a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melihat amalan Nabi dalam hubungan rumah tangga suami istri kecuali mereka. Dan alhamdulillah mereka menyampaikan kepada kita bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Faradiyallahu anhunna wa ardahunna, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka, istri-istri Nabi, dan mereka juga mendapatkan ridha atau meridai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis tentang, intinya ini hadis tentang hukum orang yang junub di waktu subuh, di waktu fajar, belum sempat mandi junub di waktu sahur sebelum fajar, sehingga masuk waktu subuh dia masih dalam keadaan junub. Ulama mengatakan, jumhur ulama berpendapat bahwa puasanya sahih. Begitu pula baik itu dia junub karena mendatangi istrinya
atau dia junub karena mimpi basah. Ya. Ini mungkin sedikit tentang hadis ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.